Misalnya di dalam surah Maryam, ketika Jibril datang dalam wujud seorang laki-laki kepada Maryam, Maryam berkata, "Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih, kiranya engkau takut. Apa jawaban Jibril? "Innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiyya." Aku ini tidak lebih dari seorang utusan Tuhanmu untuk aku memberikan kepada kamu anak yang suci. Li ahaba. Aku, kata Jibril, yang akan memberikan anak. Tapi qiraat yang lain membaca liyahaba laki ghulaman zakiyya. Aku utusan Tuhanmu karena Tuhanmu akan memberi anak yang suci kepadamu. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Ketika dibaca li'ahabalaki, aku akan memberi anak kepada kamu, kesannya yang memberikan anak adalah Jibril. Tapi kalau liyahaba, hakikatnya yang memberi anak adalah Allah. Ini kedua bacaan ini jangan dipadukan, jangan diadu, tapi padukan sehingga maknanya jadi satu. Maka muncullah kaidah di dalam berakidah. Apa kaidahnya? Nisbatul fi'li ilal khaliqi haqiqatan wa ilal khalqi majazan. Menisbatkan pekerjaan kepada sang pencipta dalam hakikatnya, tetapi menyandarkannya kepada makhluknya sekedar pinjaman majaznya saja. Jadi siapa yang memberi anak? Allah. Yang memberikannya kes? Jibril. Ini kemudian berhubungan dengan istighosah. Ketika kita mengatakan, ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni. Nah, ya Rasulullah, gapai tanganku. Pengertian minta tolong kepada Rasulullah sebetulnya di situ bukan cash minta full kepada Rasulullah, tapi karena meyakini Rasulullah bisa memintakan kepada Allah. Ini yang oleh sebagian umat Islam dilakukan sebagai istighasah. Jadi sebenarnya bukan minta kepada Rasulullah, mintanya kepada Allah, tetapi karena memang Rasul memiliki beberapa kemuliaan di hadapan Allah yang sekiranya disebut seperti itu, Allah akan mengijabahnya. Yang ketiga, yang kedua masih ya, di dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat mutasyabihat. Kita baru Quran, nanti belum hadis, belum Ahlul Bait, belum ijtihad, belum Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, belum sahabat, belum lainnya. Mungkin sampai jam 2 pagi nggak selesai. Tapi kita alon-alon saja, sekena AI. Di dalam Al-Quran itu juga ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu ada dua bentuknya. Satu, yang memang tidak difahami maknanya sama sekali. Dan yang kedua, difahami dalam bahasa sehari-hari, tetapi dirasa tidak layak karena dikaitkan dengan Allah. Yang pertama, seperti Alif Lam Mim. Alif Lam Mim tidak ada yang orang pernah ngobrol, ketemu temannya, Alif Lam Mim, tidak ada. Dan manusia baru tahu ada kalimat itu setelah Allah turunkan Qur'annya. Karena dia mutasyabihat, maka pasti dalam memaknainya manusia akan teragam. Dah kita tunda saja ini. Yang kita ambil mutasyabihat yang kedua, yaitu ayat-ayat yang maknanya bisa difahami dengan benar, akan tetapi terasa kurang layak dimaknai secara tekstual karena berhubungan dengan sifat Allah. Contohnya, yadullahi fawqa aydihim, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, wasna'il fulka bi a'yunina, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Yadullahi fawqa aydihim, itu maknanya orang tahu semua. Namanya yadun itu ya tangan. Tangan Allah di atas tangan mereka, tetapi dimutasyabihatkan, dianggap samar
Karena apa? Rasa-rasanya kurang pantas. Nek ngomongin Allah kok tangan gitu, cengkewengnya kurang pantas. Nah, karena ada kekurang pantasan ini, maka dia diidentifikasi, dimasukkan dalam kategori al-ayat al-mutasyabihat. Ma ra'yul ulama fi hadhi. Bagaimana pendapat para ulama terbagi menjadi 4 madhab di sini. Kita akan melihat madhab Indonesia kaitannya NKRI nanti supaya kita ada penyelesaian. Pertama, madhab salaf, bukan salafi, salaf. Kalau salaf itu takwiluha tanziluha, makna dari kalimat itu ya teksnya itu, artinya mereka tidak mau bicara, sehingga ketika ditanya apa makna istiwa, al-istiwa maklum wal kaifiyah majhula was su'al anhu bid'ah. Namanya istiwa kita tahu semua artinya, tapi caranya kita tidak tahu berkaitan dengan Allah. Mempertanyakannya, mendiskusikannya, itu bid'ah itu, karena akan melahirkan makna-makna yang sebetulnya tidak dikehendaki. Itu ulama salaf. Yang kedua, madhab mujassimah atau musyabbihah, yaitu mereka yang memahami ayat secara tekstual dan membiarkan apa adanya difahami seada-adanya. Yadullahi fawqa aydihim, ya Allah benar-benar punya tangan. Yang namanya tangan ya kayak gini. Allah turun itu ya turun jelek dari atas ke bawah. Ini musyabbihah atau mujassimah. Yang ketiga, madhab khalaf dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah wal mutakallimin. Yang saya maksud dengan ahlus sunnah wal jamaah di sini adalah al-asy'ariyah wal maturidiyah. Nanti terjadi polemik tentang apakah Asy'ari itu kembali kepada model salaf dalam faham seperti yang sekarang atau tidak. Saya kira saya tidak ada urusan dengan itu. Secara umum al-asy'ariyah wal maturidiyah khalaf ahlus sunnah wal jamaah itu mentakwilkan ayat tadi. Tetapi ingat, takwil itu sebuah keterpaksaan untuk mengamankan opini dan asumsi orang supaya jangan salah di dalam menggambarkan Tuhan dalam dirinya. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, kekuasaan Allah. Kenapa? Karena kata tangan biasa digunakan untuk pengertian kekuasaan. Ar-Rahman wal 'arsy istawa. Tuhan yang pengasih istawa di aras, maksudnya menguasai aras. Nah, yang keempat itu madhabnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu neo mujassimah atau gimana, agak sulit nyebutnya. Gabungan antara mujassimah dan salaf. Tapi saya kira tidak, lebih tepat neo mujassimah, artinya tekstual gaya baru. Kaidahnya adalah makna dari ayat-ayat mutasyabihat adalah tekstual, dengan pengertian bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Syekh Utsaimin misalnya dari Saudi Arabia, ketika ditanya makna istiwa, dia mengatakan istawa itu ala wastaqarra. Coba itu, Allah istawa di aras, artinya Allah itu ada dan tinggal di atasnya. Ini kan jelas. Ala wastaqarra. Dia mengatakan itu akidah salaf, padahal salaf tidak pernah mengatakan itu. Ala wastaqarra. Tetapi bagaimana cara ala wastaqarranya tidak sama dengan makhluknya. Allah memang punya mata, tetapi mata Allah tidak sama dengan mata makhluknya. Nah, ini model keempat. Kita ini NKRI, jadi harus kembali kepada akidah yang berlaku di NKRI. Bukan tidak punya argumen. Sekali lagi, bahwa takwil sebetulnya adalah sebuah keterpaksaan harus dilakukan untuk menyelamatkan gambaran manusia tentang Tuhan.
Yang tadinya tidak perlu ada, tapi karena ada tantangan dari orang luar, kita harus memiliki bahasa atau senjata bahasa yang bisa mengamankan serangan tadi. Tetapi ada fakta di Quran. Saya mencoba lagi bertanya kepada Allah tentang polemik ini. Alhamdulillah Allah tunjukkan, mudah-mudahan ini benar. Karena belum pernah dipakai oleh para ulama manapun. Kalau istawa itu diartikan dengan nongkrong, jumeneng, lenggah, buh ngatek, buh dodok gitu. Sidure. Bayangkan ayat lain. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Atau ayat wa yahmilu 'arsya rabbika yawma idzin fawqahum tsamaniyah. Ternyata aras ini dipikul oleh malaikat. Coba bayangkan kalau aras dipikul oleh malaikat, lalu Allah nongkrong di atasnya. Berarti Allah tak gendong kemana-mana itu. Saya kira tidak ada seorang manusia punya pikiran begitu. Ora pantes. Kalau mereka mengatakan takwil itu tidak boleh, ini sekarang menyebarkan takwil tidak boleh. Saya bertanya kembali kepada Allah, apa benar takwil tidak boleh? Begitu saya buka mufassirin tentang ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, tidak berdaya orang. Di mana? Ketika bicara makna sholawat, kalau sholawat kita kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika Allah dan malaikatnya, apakah benar Allah mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Ditakwilkan, pengertiannya apa? Ziyadatul rahmah. Oh, itu takwil namanya. Kalau takwil dilarang, kenapa saudara tidak mau mengatakan Allah juga baca Allahumma sholli ala Muhammad? Kok pakai rahmat segala rupa? Itu menggeserkan makna kepada makna yang lain, itu takwil namanya. Di ayat itu Allah dan malaikatnya sama sholawatnya, tetapi kenapa dipisahkan dengan takwil? Dan para ulama tidak berdaya ketika bertemu dengan alif lam mim, pasti berusaha, termasuk yang anti takwil, berusaha untuk memahami bahwa alif itu adalah Allah, lam tu alam, mim bimuradihi. Itu kan takwil namanya. Sekiranya takwil itu haram, antepin saja tuh ayat. Dan yang menarik, Imam Bukhari itu di tafsir surah Al-Qasas masalah, kullu syai'in halikun illa wajhah, illa wajhahu itu illa mulkahu. Itu dari seorang tabi'in. Itu takwil namanya. Sekiranya takwil tidak dibenarkan dan dianggap kesesatan, maka Imam Bukhari itu biang kesesatan. Ini yang dipegang oleh kaum muslimin Indonesia. Saya tidak akan bicara tentang polemik antara Imam Bukhari dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang khuluq af'alil ibad. Nah, ini ayat Quran saja dulu. Yang ketiga, ayat Quran ini kalau di dawa-dawa ke yodowo teman ini. Yang ketiga, ayat Quran itu juga ada yang al-alfaz al-musyarakah. Lafaz-lafaz yang musyarak. Ini meniscayakan keragaman. Nah, ketika ada meniscayakan keragaman, maka orang yang berada di satu negeri ketika harus memilih, biasanya Allah sendiri yang memilihkan dan itu bijaksana. Contoh, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya menahan diri iddahnya 3 kali quru. Qurunya itu bukan quru bahasa Jawa, quru bahasa Arab atau Quran. Nah, di daerah tempat turunnya Al-Quran, baina Makkah wal Madinah, kata quru itu memiliki 2 arti. Dan Al-Quran tidak menyebutkan untuk makna yang mana dia dikehendaki. Satu artinya adalah haid, satu artinya suci. Kalau dalam pengertian haid, maka seorang wanita yang dicerai suaminya boleh kawin lagi asal sudah 3 kali haid, walaupun belum mandi. Tapi kalau dalam pengertian suci, wanita yang dicerai suaminya
Walaupun sudah selesai haid 3 kali belum boleh kawin kalau belum mandi. Bedanya cuma mandi. Saya kembali tadi, kenapa di Indonesia kok jatuhnya mazhab Syafi'i? Kan ini skenario Allah. Mazhab Syafi'i mewajibkan orang yang akan kawin setelah haid 3 kali mandi dulu. Kenapa kok kudu mandi? Lagi-lagi banyak air. Air saja 3 botol ini gelas aqua anget sama kopi. Saking banyaknya air. Alhamdulillah. Kemudian sudahi saja Quran. Al-hadis atau as-sunnah. Saya kurang terbiasa menggunakan sunnah karena Bukhari juga bukan kitab sunnah tapi kitabul hadis. Dan para pakarnya bukan disebut tukang sunnah tapi muhaddisin. Kalau sunnah nanti sudah berhubungan dengan sesuatu yang mentradisi, makanya orang barat nyebutnya tradisi sunnah itu. Atau kebijakan lah. Hadis ini paling rumit. Dan ada yang dilupakan orang. Apa yang dilupakan? Kitab-kitab hadis baru disusun setelah fikih mazhab hidup. Jadi jangan pernah membenturkan kitab hadis dengan fikih Syafi'i. Jangan pernah benturkan kitab hadis Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi dan sebagainya dengan fikih Syafi'i. Kenapa? Karena fikih itu kan amaliyah yang dikodifikasikan dan diwariskan turun-temurun. Tidak ada satupun ibadah yang dilakukan Imam Syafi'i yang tidak memiliki cantelan dari sahabat dan ke atasnya. Jadi jangan pernah berpikir ingin membenturkan fikih dengan kitab hadis sehingga kita tidak sadar meragukan perjalanan Islam dan membuat pemahaman Islam yang baru. Kalaupun akan dipaksa untuk hadis, maka jalur Imam Syafi'i, Asy-Syafi'i, Malik, Nafi', Ibnu Umar itu adalah ranking tertinggi di dalam riwayat hadis. Nah, itu yang kita lupa. Tapi tidak apa-apa, kita sudah terlanjur ngomongin hadis, kita ngomong hadis saja. Ada musibah besar yang sekarang melanda di Indonesia. Quran dan hadis sahih, ini musibah. Kenapa? Pertama, wal aktsaruna qassamu hadis sunan ila sahihin wa dhaifin wa hasan. Karena mayoritas ulama membagi hadis itu 3, sahih, hasan, dhaif. Sahih 2, lidzatihi li ghairihi, hasan lidzatihi li ghairihi. Dhaif mutanawi'ah. Ada yang 40, ada yang 60, ada 100 dan sebagainya. Sahih dan hasan itu maqbul, ma'mul bih. Artinya yang bisa diamalkan menurut para ulama itu bukan cuma hadis sahih, tapi juga hadis hasan. Nah, sekarang di mana-mana orang ngomong sahih ada hadisnya. Ini berbahaya ini sebetulnya. Karena apa? Lebih dari itu bahkan para ulama termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i agak keras, Imam Ahmad dan seterusnya itu masih menggunakan hadis dhaif meskipun dalam tingkatan yang berbeda. Sebahagian menggunakan dalam hukum seperti Imam Ahmad dan Ibnu Hazm Al-Andalusi, Al-Zahiri. Dia menggunakan hadis dhaif untuk masalah hukum. Alasannya apa? Daripada akal manusia mendengar hadis dhaif, lumayan ada kait-kaitannya dengan Nabi. Ada yang ekstrim, buang, dia lupa. Berbeda antara dhaif dengan maudhu. Kalau maudhu itu pasuk, dhaif itu sakim. Sakim itu meriang. Orang meriang itu masih hidup loh, jangan dikubur. Itu orang lupa di situ itu. Lumayan lampunya kelip-kelip tapi masih ada juga. Bicara hadis itu rumit kita.
Tetapi kita harus memiliki kaidah dan jaminan bahwa yang dilakukan itu sudah benar. Biasanya berkaitan dengan persyaratan keabsahan hadis. Masing-masing Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah itu memiliki kriteria sendiri untuk menyatakan hadis ini sahih. Maka jangan bermain-main. Kalau sahih kata ini, belum tentu kata ini. Ketika dhaif kata ini, tapi dia lolos seleksi di kelas ini. Di Bukhari dia gagal, bahkan her pun tidak bisa. Tapi di Muslim dia lulus tanpa syarat. Karena apa? Imam Bukhari salah satunya mensyaratkan yang namanya ittisalus sanad. Kita kan tahu hadis sahih itu apa? Awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wal mushadda'u yu'al. Yarwihi 'adlun dhabitun 'an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Harus muttasil. Kalau hadis muttasil, kata Imam Bukhari, pengertian muttasil itu pasti bahwa dua orang rawi, guru dengan murid itu saling bertemu, pasti lewat data identifikasi yang ada. Tapi untuk Imam Muslim jangan ekstrim nemen lah angel gitu. Sing ya dikira-kira yakin ketemu saja, diduga ketemu, itu sudah oke. Karena untuk memastikan ketemu sulit. Karena bertaburannya orang. Bagaimanapun antara Bukhari dan Muslim tidak akan ketemu persyaratannya. Kedua, yang menjadi problem besar di kalangan muhaddisin adalah tentang kredibilitas rawi. Rawi itu juga jadi masalah yang rumit. Rumitnya di mana? Kata ini dia thiqat, shaduq, salihul hadis, hujjatun sabat, amirul mu'minin fil hadis. Kata yang ini dia dhaif. Salah satu amaliyah yang dikritisi saudara-saudara kita itu misalnya qunut salat subuh. Qunut pada salat subuh yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia itu sumber informasinya dari Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi ini diterima oleh orang-orang semacam Asy-Syafi'i, diterima oleh Ibnu Ma'in,